Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Setiawan. Nah, di sini saya akan menampilkan yaitu presentasi media penyuluhan pertanian, di mana materinya itu memilih dan menetapkan media penyuluhan pertanian. Oleh saya sendiri, Agung Setiawan dengan NIRM 0101212201. Nah, untuk di sini latar belakangnya. Nah, penggunaan media penyuluhan pertanian dimaksud untuk membangun proses belajar mengajar sehingga tercipta perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kelompok sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan penyuluhan pertanian. Jadi, media penyuluhan adalah suatu benda atau yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Media penyuluhan pertanian disebut juga sebagai alat bantu penyuluhan pertanian yang dapat dilihat, diraba, dirasa, dan dicium dengan maksud untuk mempelancar komunikasi. Nah, adapun manfaat dari media penyuluhan ini yaitu menghindarkan salah tafsir ataupun salah pengertian, memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih mudah ditangkap dan lebih mudah diingat, membangkitkan keinginan, minat, motivasi, serta rangsangan untuk mengadopsi pesan yang disampaikan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk di sini memilih dan menetapkan media. Media tidak dapat dipilih ataupun digunakan asal saja, tapi harus dipilih dengan seksama, digunakan dengan benar. Tidak ada suatu media yang dapat dipakai untuk mencapai semua tujuan. Jadi media itu memiliki keunggulannya masing-masing, gitu. Nggak ada satu media yang bisa digunakan untuk semua tujuan, enggak gitu. Nah, di sini saya membuat media penyuluhan saya itu dalam bentuk poster gitu. Dapat teman-teman lihat di sini poster yang saya buat uh, sedikit menyampaikan pesan gitu. Sekam dan sampahmu, pupuk sehat berjuta manfaat gitu. Dan di sini saya juga menampilkan langkah kerja dalam pembuatan kompos itu gitu. Dan pada tempat pembuatan komposnya itu pun dalam pembagian ataupun susunannya itu sudah saya buat juga gitu. Jadi untuk pembaca ataupun audiens yang ingin melihat itu dapat bisa mempraktikkan gitu untuk teman-teman sekalian. Kemudian mengapa saya memilih poster gitu? Poster memiliki kemampuan untuk mudah diingat ataupun mempunyai daya tinggal lama dalam ingatan orang yang melihatnya. Poster harus mempunyai daya dorong ataupun motivasi sasaran untuk bertindak sesuai isi pesan dari poster agar dapat dibuat dengan baik sebaiknya terlebih dahulu dibuat draft desain sesuai isi pesan dari poster tersebut gitu. Kemudian hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat poster gitu kan? Yang pertama itu gambar dan kata-kata harus menarik, singkat, sederhana dan mudah dimengerti. Nah, poster yang saya buat itu untuk gambarnya itu ada gitu kan. Untuk kata-katanya itu nggak terlalu monoton, tidak terlalu banyak itu, hanya kata-kata inti saja gitu. Pesan yang disajikan jangan terlalu banyak. Nah, poster ini hanya kata inti saja yang kita masukkan dari poster tersebut gitu. Kemudian judul poster harus singkat, padat dan menarik. Gunakan kalimat provokatif ataupun merangsang. Nah, pada poster yang saya buat, saya di situ membuat pupuk sehat berjuta manfaat. Nah, inilah kalimat provokatifnya di mana para audiens gitu kan, para audiens itu tertarik, oh pupuk pupuk sehat ya, tapi kok manfaatnya itu berjuta gitu kan. Nah, disitulah kelebihan dari poster yang saya buat itu gitu. Kemudian tata letak gambar itu latar belakang itu harus keseimbangan gitu, harus memiliki keseimbangan, harus dapat disajikan dengan benar. Sasaran keseluruhan sebuah poster harus menarik perhatian gitu. Kemudian untuk kelebihannya sendiri itu dapat dimengerti pesannya dengan hanya melihat sepintas itu, dapat menarik perhatian orang yang lewat ataupun berhenti dan mengamatinya. Dapat cepat untuk memperkenalkan suatu produk baru gitu. Kemudian visualnya mampu menyampaikan pesan secara cepat dan langsung. Mampu menjangkau sasaran lebih banyak, dapat ditempel di manapun gitu. Nah, inilah yang terdapat pada kelebihan poster tersebut.
Kemudian untuk kekurangannya sendiri dari poster ini, tidak boleh dipajang terlalu lama karena biasanya orang itu lekas terbiasa atau akan lingkungannya gitu, sehingga tidak memperdulikannya lagi terhadap poster yang sering dilihat. Angkat poster itu sebelum membosankan orang yang melihatnya gitu. Kemudian untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam memerlukan media lain. Nah, untuk media lain dalam penyuluhan saya, selain saya membuat poster gitu untuk menarik seseorang agar tertarik gitu pada penyuluhan saya, dalam melakukan penyuluhan nantinya saya juga menyiapkan media lain, berupa slide PPT gitu kan, slide PowerPoint yang akan saya sampaikan pada penyuluhan gitu. Nah, di sini judul dari PPT saya itu memanfaatkan limbah organik menjadi kompos yang memiliki berjuta manfaat gitu. Next untuk latar belakangnya di sini saya jelaskan juga gitu, manfaat dari kompos gitu. Kan kalau kita dari poster yang kita buat itu kan hanya inti-inti pentingnya saja gitu. Nah, pada penjelasan kali ini dan tambahan media lain yaitu berupa slide PowerPoint, di sini baru saya jelaskan gitu, apa sih kompos itu gitu kan. Kemudian kenapa proses pelapukannya itu seperti apa, itu saya jelaskan di sini teman-teman gitu. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang ada sejak lama. Pengertian kompos ini bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan gitu. Jadi pada PowerPoint yang saya tampilkan ini saya jelaskan gitu teman-teman. Tak hanya itu, saya juga menjelaskan pada PowerPoint ini manfaat penggunaan kompos gitu. Nah, pada poster yang saya buat itu hanya saya jelaskan pupuk sehat berjuta manfaat gitu. Nah, di sini saya jelaskan manfaatnya, menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Pupuk kompos ini paling aman pada lingkungan karena terbuat dari bahan organik. Proses pembuatannya. Nah, inilah di sini karena dia aman pada lingkungan. Nah, makanya kita bilang pupuk itu pupuk sehat gitu, teman-teman. Kemudian karakteristik dari kompos ini saya jelaskan juga gini. Selain menyediakan nutrisi bagi tanaman, produk kompos bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik gitu, kimia, biologis tanah gitu. Secara fisik, kompos meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air sebagai cadangan di musim kering gitu. Apalagi kita akan menghadapi El Nino gitu. Nah, kenapa sih saya kok tertarik membuat poster tentang kompos ataupun apa gitu kan? Kita juga lihat tren saat ini gitu, apalagi program dari kementerian itu Genta Organik, Gerakan Pertanian Organik. Nah, salah satu untuk menarik perhatian masyarakat dengan apa? Dengan saya itu membuat poster. Poster itu yang intinya di sini saya mengajak masyarakat ataupun khalayak massal gitu untuk melakukan pertanian secara organik. Dengan apa? Pembuatan kompos gitu. Yang saya tuangkan pada poster gitu dengan langkah-langkah kerjanya gitu kan. Gitu. Tak hanya itu, pada PowerPoint ini saya jelaskan juga karakteristiknya itu secara kimiawi, biologi gitu kan. Setelah itu di sini saya juga jelaskan gitu ciri-ciri umum yang ada pada kompos gitu. Baunya sama dengan tanah, tidak berbau busuk, warna coklat kehitaman, berbentuk butiran gembur seperti tanah gitu kan. Kemudian di sini contoh-contoh sampah organik yang bisa kita buat kompos gitu teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan juga gitu. Bisa dari sisa buah dan sayuran, sisa makanan, kotoran hewan, dedaunan, kayu, sekam dan lainnya. Gitu teman-teman. Jadi untuk media sendiri itu nggak hanya poster aja gitu teman-teman, karena media itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kita harus membuat media penyuluhan itu saling melengkapi gitu. Jadi kita buat posternya, kemudian kita buat juga slide PowerPoint-nya agar petani itu lebih jelas lagi dan lebih paham untuk penyuluhan yang akan kita buat teman-teman gitu. Kemudian di sini ada langkah pembuatannya gitu. Nah, untuk di poster sendiri kan kita nggak bisa secara detail kita tuangkan gitu kan, karena nanti akan monoton gitu kalau poster tersebut penuh akan tulisan. Jadi pada PowerPoint ini saya tampilkan gitu, apa saja sih langkah-langkah yang akan saya buat gitu kan dalam pembuatan kompos ini gitu. Kemudian pada PowerPoint ini kita tampilkan juga hasil dari pembuatan kompos gitu. Nah, inilah berikut gambar yang dihasilkan dari pembuatan kompos tersebut gitu. Kemudian tak luput dari itu kita juga menarik kesimpulan gitu.
Tanaman yang dipupuk dengan kompos cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk secara kimia. Menurut Samekto 2006, menyatakan bahwa kompos mampu mengurangi kepadatan tanah sehingga memudahkan perkembangan akar, kemampuannya dalam penyerapan hara gitu. Baru itu, penggunaan kompos bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat tanaman mudah tumbuh. Kandungan hara pada kompos memang terbilang lebih sedikit dibandingkan pupuk anorganik ataupun pupuk kimia. Oleh karena itu, penggunaan harus dilakukan pada volume yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Tapi dengan kita menggunakan kompos, kita menjaga kestabilan lingkungan alam untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi menurut saya worth it kali sih kalau kita menggunakan kompos dalam budidaya tanaman kita gitu. Apalagi kita memanfaatkan limbah rumah tangga ataupun limbah pertanian yang tidak terpakai, kita manfaatkan lagi, kita daur ulang lagi menjadi unsur hara yang sangat baik untuk lingkungan dan tanaman sendiri gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya tampilkan guna menunjang media penyuluhan yang akan saya buat gitu. Selain saya membuat poster, saya juga membuat slide PPT ataupun PowerPoint gitu untuk memperjelas lagi bagian dari poster yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.